Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Wassalatu wassalamu ala habibihi wa safiyyihi wa khairi khalqihi Muhammad ibn Abdillah alladhi qad addal amanah wa ballaghar risalata wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fatibtum mutaba mamsyakum wa tabawwatum minal jannati manzilah. Ikhwatal iman, ayyuhal mustami'un al-kiram, rahimakumullah. Alhamdulillah. Boleh. Alhamdulillah, berkat izin dan berkat berbagai macam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita di hari ke-9 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah kita menjalani bulan Ramadan, semakin meningkat kualitas kebaikan kita, semakin bersih jiwa kita, semakin lembut hati kita, dan semakin tajam dan kuat keimanan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak terasa ini adalah pertemuan yang ke-28 dan kita sudah menyelesaikan 27 kali pertemuan mengkaji tentang akidah al-ilahiyat atau akidah tentang yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari mengenalkan wujudnya, mengenalkan sifatnya, sampai mengenalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini kita akan memasuki bagian kedua dalam kajian akidah kita, yaitu akidah an-nubuwat, akidah tentang kenabian. Untuk itu, marilah kita sama-sama buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang erat kaitannya dengan kenabian dan pengutusan Rasul dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah 4, surah An-Nisa, mulai ayat 163 sampai 166. 163 sampai 166 surah 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allahu Musa taklima rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman-Nya, ayat-ayat yang menjelaskan
bahwa dirinya telah mengutus para rasul. Inna auhayna ilaika, saya telah mewahyukan kepadamu, kama auhayna ila Nuhin, seperti saya telah mewahyukan kepada Nabi Nuh, wan nabiyina min ba'dih, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Al-ayat. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan memulai kajian tentang an-nubuwah, kenabian. Sebagai pengantar, setelah kita mengetahui bahwa jagat raya alam semesta termasuk diri kita, segala eksistensi wujud ciptaan ini mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu diciptakan oleh zat Tuhan yang mempunyai seluruh sifat kesempurnaan dan tidak sama sekali ditempeli, didekati, disentuh oleh sifat kekurangan. Dia berbeda dengan makhluk-makhluknya, dengan perbedaan yang sangat mutlak, karena dia adalah pencipta dan makhluknya adalah ciptaannya. Dia mempunyai sifat-sifat yang sempurna, bahkan sifat kesempurnaannya tidak mampu kita ketahui semuanya. Hanya beberapa saja yang oleh para ulama sudah diteliti, sudah dikaji, beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia juga mempunyai nama. Bahkan nama-namanya bukan sekedar nama. Nama-nama dia adalah nama-nama al-asma al-husna, nama-nama paling baik. Walillahil asmaul husna. Huwallahur rahmanur rahimul malik. Al-Quddus, as-salam, al-mu'min. Sampai akhir. Maka sampai pada titik ini kita sudah mengetahui nama-nama tentang siapa Tuhan kita, siapa yang menciptakan kita, sifat-sifat dan nama-namanya. Namun sampai pada titik ini kita tidak tahu apa tujuan dia menciptakan kita, apa tujuan dia menciptakan alam semesta ini, dan apa maksudnya dia memberikan segala fasilitas ini kepada kita. Ya, maka dalam akidah kenabian kita akan berusaha mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah dari kita, apa yang dimaksud dengan penciptaan jagat raya dan alam semesta ini. Maka dengan akidah kenabian ini akan terjawab. Dalam akidah ilahiyat kita hanya bisa menjawab dari mana kita hanya bisa menjawab dari Allah. Dari mana kita? Kita jawab dari Allah. Saya dicipta oleh Allah, saya dibuat oleh Allah, saya didesain oleh Allah, yang sifat-sifatnya maha begini, maha begini, maha begini, yang nama-namanya ini. Tapi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Almarhum Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seorang ilmuwan pakar syariah dari Suriah. Beliau menulis buku yang berjudul dengan Kubrul Yaqiniyat. Di pengantar kenabian beliau memberikan ilustrasi betapa pentingnya kita mengetahui kenabian. Tidak cukup orang mengetahui Tuhan. Tidak cukup orang mengenal Tuhannya melalui seperti kemarin. Ya, dan sebetulnya penyimpangan yang paling banyak di dalam akidah ini adalah akidah kenabian. Ya. Yahudi, Nasrani itu percaya ada Tuhan. Ya, bahkan kita kemarin sudah, kalau kita ingin rangkumkan, hampir seluruh penduduk bumi ini percaya ada Tuhan. Hanya segelintir saja yang mengatakan, yang mengklaim diri ateis, itu pun wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum kemarin. Mereka menolak ayat-ayat Allah, sebenarnya di hati dia menerima. Karena dia yakin tidak mungkin ada jagat raya yang tidak dicipta. Cuma dia tidak mau ada aturan Tuhan, maka dia tolak Tuhannya. Cuma itu segelintir saja. Kebanyakan mereka mengaku Tuhan. Mungkin kalau di persentase lebih di atas 90% orang bertuhan. Kesalahan pertama menyimpang mulai pada sifat Tuhan. Ya. Kebanyakan menyimpang pada sifat Tuhan wahdaniyat. Maka ada Tuhannya dua.
ada Tuhannya api, ada Tuhannya matahari, ada Tuhannya terang dan gelap. Itu penyimpangan pertama. Penyimpangan kedua, penyimpangan dalam apakah dia ngutus nabi atau tidak dan siapa itu nabinya. Maka ini penting. Kalaupun orang yakin dengan Tuhan yang maha satu, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha segalanya, tapi salah dalam menentukan akidah kenabian, maka tetap hidupnya akan tersesat. Tetap hidupnya tetap dalam kekafiran. Maka akidah kenabian ini sangat penting. Dan dia merupakan pilar dari syahadat kita yang dipilari dengan dua pilar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faman qala asyhadu an la ilaha illallah wa man lam yaqul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah faqad kafar. Siapa yang mengatakan saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, tapi menolak kenabian Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, menolak kenabian Nabi Nuh, menolak kenabian Nabi Idris, Nabi Soleh, Nabi dan seterusnya, maka sama dengan dia orang-orang kafir juga. Ini penting. Oleh sebab itu, ilustrasinya kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ya, almarhum, mengatakan bahwa ilustrasinya pentingnya kita mengetahui kenabian ini, mengetahui tentang apa yang diinginkan oleh Allah dari diri kita, laksana orang yang masuk gua yang besar, kemudian dia menemukan bekas tulang belulang, ya, dan bekas ada makhluk raksasa yang datang ke situ, ya, kemudian memakan tulang belulang dan dagingnya ada di situ, tinggal tulang belulangnya. Tidak elok bagi dia, kata Syekh Ramadan, ini sebagai ilustrasi saja di pengantar kitab An-Nubuwatnya. Tidak elok bagi dia kalau dia kemudian tidur nyenyak di situ. Kenapa? Jangan-jangan itu singa yang menerka dia. Atau apa? Dia harus tahu ada apa di balik semua ini. Apa yang saya harus lakukan? Apakah saya harus pergi dari gua ini? Atau saya harus tidur dengan dilindungi kamar dari kawat, kamar dari besi dan sebagainya. Kalau dia ingin selamat, maka dia harus teliti apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh makhluk itu kepada yang sebelum dia datang ke situ, dan kira-kira apa yang dilakukan olehnya kepada dia, dan apa kira-kira yang harus dia lakukan. Kalau ingin selamat, itu gambaran dari Syekh Ramadan Al-Buti. Iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kedatangan para rasul dan para nabi Allah, kalau kita ringkaskan, kira-kira ada 7 urgensi kedatangan nabi dan rasul. Ada 7 hal, atau 7 sebab, atau 7 hikmah, atau 7 tujuan kenapa para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Ya. Yang pertama, ya, Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk mengajarkan dan menguatkan ketauhidan. Ya, ini dijelaskan di dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Wa ma arsalna mir rasulin min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Kata Allah, saya tidak pernah mengutus nabi sebelum engkau Muhammad, siapapun dia, kecuali pesannya satu, sampaikan bahwa tiada Tuhan kecuali saya satu, illa ana. Nah, itu satu. Jadi di antara hikmah diutusnya nabi adalah untuk menguatkan keyakinan kemarin bahwa tidak mungkin alam semesta jagat raya ini dikuasai oleh dia Tuhan. Ya, dan ini dikuatkan oleh banyak ayat Al-Quran. Ya, bahkan Allah membuat perumpamaan. Ya, orang yang menyembah 2 Tuhan atau 3 Tuhan, lebih dari 1, seperti hamba yang punya banyak majikan. Majikannya 3, hambanya 1. Budaknya 1, majikannya 4. Kata majikan 1, kamu pergi ke sana. Kata majikan yang 1, kamu pergi ke sini. Kata majikan 1, pergi ke sana. Dia bingung mau pergi kemana. Ya, makanya tidak boleh dalam negara ada 2 presiden. Ya, tidak boleh ada 2 imam dalam sholat. Tidak boleh ada 2 pimpinan. Tidak boleh ada 2 pengarah. Cukup 1, karena 2 akan membingungkan. Ya, itu sudah jelaskan kemarin. Yang kedua, fa'buduni. Fungsi kenabian itu, fungsi rasul itu untuk menjelaskan bagaimana kita harus beribadah.
Apa yang diminta dari kita? Kita tidak tahu Allah yang maha segalanya itu, yang maha sempurna itu, meminta apa dari kita. Ibadahnya seperti apa? Nah, maka datanglah Nabi. Itu dua. Ya, jadi yang pertama mengajarkan tauhid, yang kedua menyampaikan pesan ibadah, dan dua-duanya dijelaskan di dalam surah Al-Anbiya atau surah 21 ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul datang untuk mengajarkan tujuan dari penciptaan kita, bahkan tujuan dari penciptaan alam semesta. Ya. Karena ya, kalau kita teliti bahwa dalam setiap ciptaan yang hadir di depan kita pasti ada fungsinya. Yang sederhana, pensil untuk menulis, pulpen untuk menulis, buku tulis untuk tempat menulisnya, handphone untuk nelpon, untuk dan sebagainya. Ya, sampai hal-hal yang kecil, peci, baju, semua ada fungsinya. Ya, tali, kursi, meja, rumah, semuanya ada fungsi. Termasuk gunung ternyata untuk mengokohkan bumi, matahari untuk menerangi gunung, kemudian untuk menerangi bumi. Kemudian semuanya ada fungsinya ternyata. Air berfungsi untuk minuman kita, untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan, untuk makanannya dimakan sama kita. Semua, sampai hal-hal yang menurut kita tidak bagus. Ya, maaf, kemarin karbon dioksida yang kita keluarkan, ternyata itu fungsinya untuk kebutuhan tumbuh-tumbuhan. Jadi bisa dipastikan segala sesuatu itu ada fungsinya. Nah, kalau segala sesuatu ada fungsinya, maka keseluruhan jagat raya alam semesta ini, kalau satuannya ada fungsinya, maka apalagi keseluruhannya. Misalnya, untuk apa air? Untuk minum, untuk kebutuhan ini. Untuk apa tanah? Untuk bisa tumbuh. Untuk apa matahari? Agar bisa ada energi dan seterusnya. Untuk apa mata? Bisa melihat. Untuk apa tangan? Bisa mengambil. Untuk apa kaki? Bisa melangkah. Untuk apa telinga? Bisa mendengar. Untuk apa hidung? Bisa terus dan seterusnya. Sekarang, kira-kira ada nggak tujuan dari kesemuanya ini? Kalau tujuan kecilnya ada, maka tujuan kesemuanya pasti ada. Nah, cuma kita tidak tahu apa tujuannya. Nah, itu nanti akan dikenalkan oleh Nabi, ya, oleh Rasulullah SAW, oleh para utusan Allah. Ini dijelaskan dalam surah 23 ayat 115 sampai ayat 116. Surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Apakah kalian mengira saya menciptakan kalian itu abatha, main-main, tanpa tujuan, tanpa hikmah? Ya. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan tidak akan dikembalikan? Fata'ala Allahul malikul haq. Maha suci Allah dari apa yang kalian sangka. Kalau kita saja manusia yang sangat hina ini, yang sangat kerdil ini, melakukan sesuatu dengan tanpa ada tujuan apa-apa, kita akan diecehkan oleh orang. Kenapa kamu gini? Nggak ada tujuannya. Kamu mau kemana? Melangkahkan kaki aja nggak ada tujuan. Pasti ada tujuannya. Orang sehat akan melakukan sesuatu, pasti ada tujuannya. Maka tidak pantas orang yang menuduh kepada Allah menciptakan alam semesta, jagat raya, manusia tanpa tujuan. Ya, suatu ketika pernah terjadi dialog, ya, antara seorang ateis, ya, dengan seorang ulama Islam. Dikatakan bahwa Allah tidak ada tujuannya menciptakan alam ini. Alam ini jadi begitu saja. Kemudian ditanya sama Syekh ini, wahai Prof, kira-kira sendal itu ada tujuannya atau tidak? Tali sendal ada tujuan? Oh, tentu ada. Biar sendal itu dipakai tidak copot. Dampalnya ada tujuannya atau tidak? Ada, biar dampal kaki kita tidak kena itu. Keseluruhan sendalnya ada tujuannya atau tidak? Oh, ada. Sepatu ada tujuannya. Baik, kata Syekh itu, kalau Anda mengatakan sendal saja ada tujuannya, maka bayangkan diri Anda yang sangat rumit, tubuh kita yang sangat pelik, yang cermat, didesain begitu indah, didesain begitu rumit. Kira-kira layak enggak kalau dia tidak ada tujuannya? Kalau Anda katakan tidak ada tujuannya, maka lebih terhormat sendal Anda daripada Anda sendiri.
Subhanallah. Jadi menunjukkan bahwa kita dicipta untuk sebuah tujuan. Siapa yang tahu tujuannya? Hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang tahu tujuan penciptaan, fungsi-fungsi penciptaan, ya tentu yang menciptakan. Ini yang tahu fungsinya, itu yang membuatnya. Ya, tidak setiap yang bulat begini kemudian mic. Ya, lihat di dusnya petunjuk. Oh ini mikrofon. Oh ini headset. Oh ini dan sebagainya. Handphone kita yang tahu fungsi-fungsinya secara sempurna yaitu pabrik penciptanya Samsung. Ya, misalnya Oppo, misalnya Xiaomi, misalnya semua handphone itu kalau kita ingin tahu fungsinya, kalau kita tidak tahu ya tanya kepada pabriknya. Pabriknya sudah menyertakan buku. Tidak bisa baca bukunya. Tanya ke agen-agen tokonya. Pak, kalau mau pakai moto, pijitnya yang mana? Pak, kalau mau install ini, installnya apa? Mau menggunakan ini gimana? Kalau mau rotasinya bisa digunakan, kalau mau dan sebagainya. Nah, itu fungsi kita pun, fungsi tubuh kita, fungsi utama dari kehadiran kita di dunia. Kalau kita tidak tahu, tanya para nabi, para utusannya, agen-agen Allah, yaitu para rasul, para nabi Allah yang diutus di muka bumi ini. Jadi yang kedua, fungsi para nabi menjelaskan hikmah dan tujuan diciptakannya manusia. Hanya mata untuk melihat, pasti ada tujuan diciptakannya seluruh tubuh kita. Mata aja ada tujuannya, maka apalagi seluruh tubuhnya. Seperti kita punya rumah, pintunya kan untuk bisa keluar masuk, kacanya untuk bisa ada cahaya dan bisa ngelihat keluar. Lubang-lubang ventilasi agar bisa menghisap udara. Sekarang kalau ditanya tujuan rumahnya ada nggak? Oh ya ada. Nggak mungkin masa pintunya saja sudah punya tujuan, apalagi rumahnya. Baik. Manusia tanpa utusan Allah bingung, tidak tahu kenapa dia datang ke muka bumi ini. Terus dia pergi lagi, meninggal. Terus nanti setelah meninggal akan apa? Semua itu tidak bisa dijawab kecuali melalui para nabi. Karena setiap kita tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin Allah berhubungan dengan setiap orang. Ya. Itu juga pengajaran Allah. Jadi kalau kita punya organisasi, punya apa, jangan semuanya berhubungan dengan kita. Ada bagian-bagiannya, ada kepala bagiannya. Ini divisi ini divisi. Sehingga arahan, informasi cukup kepala bagian. Tapi kalau semuanya, ya tidak akan beres-beres. Setiap yang lahir harus dikasih wahyu. Ya. Itu tidak bijak. Ya. Sedangkan Allah itu Azizan Hakim, Maha bijaksana, tahu yang paling tepat. Dan Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita punya pasukan, punya masyarakat yang banyak, jangan dihadapi oleh kita semua, jangan harus lewat kita semua informasinya, evaluasinya, semuanya tentu harus ada bagian-bagiannya. Itu. Dan ini juga dijelaskan di dalam surah 2 ayat 151. Surah 2 ayat 151, yaitu ayat bagaimana fungsi Rasul sebagai pengajar. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Rasul itu akan membacakan ayat-ayat Allah. Ya. Kita akan lihat kemarin renungan-renungan kita itu diambil dari wahyu yang dibawa oleh Rasul. Suruh merenungkan matahari, suruh merenungkan langit, suruh merenungkan bumi, suruh merenungkan unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa nusibat. Ya, fadzakir. Jadi Rasul itu yatlu alaihim ayati. Kata Nabi, coba lihat. Wa fi anfusikum afala tubsirun, lihat dirimu. Wa fis samai rizqikum dan seterusnya. Jadi Nabi itu yang mengingatkan ayat-ayat Allah. Kemudian wa yuzakkikum. Nabi juga bisa mensucikan diri kita yang kalau dibiarkan hidup tanpa ajaran Allah, tanpa arahan dari Rasul, maka akan kotor jiwa kita, tersesat jiwa kita, terperosok dalam kegelapan jiwa kita. Wa yu'allimukumul kitaba, dan Rasul mengajarkan Al-Qur'an, wal hikmata, dan kebenaran. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, bahkan Nabi bisa mengajarkan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Di alam kubur, filosof mana yang tahu kehidupan di alam barzah? Nggak ada yang tahu. Sehebat saintis mana, tidak bisa. Maka Nabi datang mengajarkan sesuatu yang orang menyebutnya dengan metafisika, sesuatu yang bukan fisik. Ya. Alam surga, alam akhirat, alam hisaban,
Ya, dan seterusnya. Itu yang tahu wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, surah 2 ayat 151. 3. Ya, jadi fungsi Nabi yang pertama mengajarkan tauhid. Yang kedua menyuruh ibadah, berpesan untuk melakukan ibadah, karena kalau tanpa itu kita tidak tahu keinginan Allah dari kita. Yang ketiga, menyampaikan apa tujuan hikmah dari penciptaan kita termasuk jagat raya. Yang keempat, ya, untuk menyelamatkan manusia dalam perdebatan tentang asal-usul kehidupannya. Ya, jadi asal-usul kehidupan dan tentang agama. Ya, ini dijelaskan oleh Allah dalam surah 16 ayat 64. Ya, kita tahu para yang mempelajari sejarah filsafat itu tidak berhenti-henti. Kata ini kita berasal dari air, kata ini kita berasal dari ini, kata ini kita tidak jelas. Ya, orang mengkaji tentang asal usul manusia itu tidak selesai pakai filsafat murni itu. Ya, mau pakai kajian apa? Ilmu sejarah susah. Maka akhirnya Darwin tujuan menyesatkan umat mengatakan manusia berasal dari kera, dan tidak ada yang bisa membantah dalam arti mengeluarkan teori baru selain Islam, teori yang benar selain Islam. Jelas, clear, manusia berasal dari Nabi Adam. Tapi yang lain tidak ada argumen yang bisa dipegang, termasuk yang mengatakan dari kera, tidak ada argumennya. Ya, itu. Sedangkan dalam Islam clear, semuanya dijelaskan. Agama diperdebatkan ramai. Kebenaran yang benar itu perempuan pakai jilbab atau tidak pakai jilbab, menutup kepala atau tidak misalnya. Yang benar itu minuman keras halal atau haram. Itu bisa jadi perdebatan kalau dibiarkan. Maka datang Rasulullah, ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Tidaklah kami menurunkan kitab kepadamu, artinya mengutus Nabi Muhammad, kecuali agar engkau bisa menjelaskan apa yang mereka perdebatkan, dipersengketakan. Ya. Yang baik itu bagaimana, akhlak itu, cara memilih pemimpin itu bagaimana, cara pergantian pemimpin bagaimana, dan seterusnya. Mengajar itu bagaimana, hubungan suami istri itu bagaimana, hubungan ayah dan anak itu bagaimana. Semuanya diatur, diberikan penjelasannya agar manusia tidak menghabiskan waktu pakai debat. Ya, karena kalau aturan yang dipakai aturan manusia itu kemarin begini, sekarang udah begini, ganti lagi. Yang kemarin la'anat ukhtaha, ya. Kalau di surah Al-Araf itu disebutkan setiap generasi datang melaknat sebelumnya. Kemarin aturan begini, salah. Yang benar begini. Ini dilaknat lagi, lo besoknya lagi. Ini diedit lagi. Ini dengan aturan Allah clear. Ya, semuanya sudah jelas. Andai pun berubah, memang harusnya berubah sesuai dengan aturannya. Yang kelima, menjaganya dan agar orang bersatu padu memegang agama Allah. Ya, jadi Rasul diutus agar kita menegakkan agama yang tadi itu. Ini dijelaskan di dalam surah 42 surah Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Di antara yang Allah wasiatkan, yang Allah pesankan kepada seluruh nabi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seluruh para nabi termasuk Nabi Muhammad adalah tegakkanlah agama. Jadi termasuk fungsi nabi diutusnya Rasul adalah untuk menjelaskan kepada kita pentingnya menegakkan agama. Kita hidup tidak mungkin tanpa agama. Kita akan hancur luluh lantah ketika hidup kita tanpa agama. Kita akan tersesat dalam kegelapan kalau kita hidup tanpa agama. Itu yang kelima. Yang keenam, ya, para rasul sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan kepada kedua belah pihak. Kabar gembira bagi orang-orang baik dan peringatan, ancaman, ya, tahdzir, indzar itu diberikan kepada orang-orang yang jahat yang tidak mengikuti kebenaran. Ya, jadi Rasul pun berfungsi memberikan motivasi kepada orang-orang agar melakukan kebaikan dan memberikan ancaman, peringatan agar mereka kembali bahwa di balik perbuatan dapat bahaya yang paling dekat di dunia, bahaya yang jauh nanti di akhirat. Ini yang Allah tegaskan dalam surah 4 ayat 165.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulam mubasysyirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatum ba'da rusul. Allah mengutus nabi-nabi, Allah memberi wahyu kepada para rasul agar mereka mubasysyirina wa mundzirin, menjadi berfungsi sebagai pemberi motivasi, pemberi kabar baik kepada orang-orang baik dan pemberi peringatan dan kabar buruk kepada orang-orang jahat, agar nanti tidak ada alasan lagi ketika di akhirat, ketika ditanya kenapa kamu melakukan kejahatan, jangan sampai orang mengatakan saya tidak tahu. Kenapa? Karena Allah sudah mengutus Rasul, maka salah satu fungsi diutus Rasul adalah agar nanti tidak ada alasan lagi ketika ditegur oleh Allah di alam penghitungan amal, ditegur di neraka, ketika mereka mengatakan tidak mungkin, mereka mengatakan tidak pernah mendapatkan penjelasan. Karena di setiap generasi, di setiap bangsa, Allah mengutus orang-orang pilihannya, Rasul-Rasulnya, Nabi-Nabinya untuk memberikan apa yang harus mereka lakukan dan untuk menyampaikan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Terakhir, untuk apa Rasul diutus? Untuk memberikan teladan, untuk menunjukkan petunjuk yang nyata langsung. Pesan yang hasil berpikir, berfilsafat dan sebagainya, itu tidak, ya misalnya adil, itu bagaimana sih adil? Jujur, bagaimana jujur? Nah, lebih mudahnya lagi, lihat bagaimana adil, lihat adilnya Nabi. Bagaimana jujur, lihat jujurnya. Bagaimana beradabnya Nabi, bagaimana beradab, lihat beradabnya. Lihat bagaimana jadi guru, lihat Nabi. Jadi suami, lihat Nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pemimpin, lihat Nabi. Jadi fungsi Nabi yang terakhir, yang ketujuh adalah untuk isbiru wasabiru warabitu wattaqullah, bertakwalah. Bagaimana takwa itu? Lihat Rasulullah, bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana infaknya Nabi, bagaimana baca Qur'annya Nabi di bulan Ramadan, bagaimana qiyamnya Nabi.